Pengujian motor starter. Tujuan video ini adalah 1. Menjelaskan cara pengujian pull-in coil dan hold-in coil dengan ohmmeter. 2. Menjelaskan cara pengujian pull-in coil dan hold-in coil dengan baterai. Dan 3. Menjelaskan pengujian motor starter tanpa beban. Alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Ampermeter. 2. Ohmmeter. 3. Motor starter. 4. Baterai dan jumper. Keselamatan kerja yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Gunakan alat ukur sesuai SOP. Hindari kabel positif dan negatif saling bersentuhan saat melakukan pengujian motor starter dengan baterai. Posisikan motor starter dengan kuat pada ragum atau alat penahan lainnya saat pengujian tanpa beban, karena putaran motor starter dapat menyebabkan hentakan yang kuat. Mengenal terminal yang ada pada motor starter. Beberapa terminal yang ada pada motor starter adalah sebagai berikut. 1. Terminal 50. 2. Terminal 30. Dan 3. Terminal C. Cara pengujian motor starter. Pengujian pull-in coil dengan ohmmeter. Siapkan sebuah motor starter dan sebuah ohmmeter, atau dapat juga menggunakan multimeter pada skala ohm. Perhatikan dengan seksama terminal-terminal yang ada pada motor starter. Lepas mur terminal C, kemudian lepas ujung kumparan medan. Sambungkan prob positif ke terminal 50. Kemudian, sambungkan prob negatif ke terminal C. Perhatikan jarum pada ohmmeter. Jarum akan bergerak mendekati angka 0 ohm. Hal ini menunjukkan bahwa ada kontinuitas antara terminal 50 dengan terminal C. Jika jarum bergerak mendekati 0 ohm, maka dapat disimpulkan bahwa pull-in coil dalam keadaan baik. Pengujian hold-in coil dengan ohmmeter. Sambungkan prob positif ke terminal 50. Kemudian, sambungkan prob negatif ke bodi solenoid. Perhatikan jarum pada ohmmeter. Jarum akan bergerak mendekati angka 0. Hal ini menunjukkan bahwa di antara terminal 50 dan bodi solenoid terdapat kontinuitas. Jadi, jika jarum bergerak mendekati 0 ohm, maka hold-in coil dalam keadaan baik. Cara pengujian motor starter dengan baterai. Siapkan sebuah motor starter, kemudian baterai dan kabel jumper. Perhatikan dengan seksama terminal-terminal yang ada pada motor starter. Harap diperhatikan, pengujian dengan baterai harus dilakukan secara cepat agar solenoid tidak panas. Lepas mur terminal C, kemudian lepas ujung kumparan medan.
Sambungkan salah satu kabel negatif ke bodi motor starter. Kemudian, sambungkan kabel negatif lainnya ke terminal C. Sambungkan kabel positif ke terminal 50. Perhatikan gigi pinion pada motor starter. Pada saat kabel positif dihubungkan ke terminal 50, maka gigi pinion akan bergerak maju. Jika kabel terminal 50 kita lepas, maka gigi pinion akan kembali ke posisi semula. Kita ulang, kabel positif kita hubungkan ke terminal 50. Gigi pinion akan maju. Jika kita lepas, maka gigi pinion akan kembali ke posisi semula. Artinya, jika gigi pinion dapat bergerak maju, maka pull-in coil dalam kondisi baik. Dan jika kabel terminal 50 kita lepas, maka gigi pinion akan kembali ke posisi semula. Pengujian hole-in coil dengan baterai. Perhatikan rangkaian di atas. Salah satu kabel negatif terpasang pada bodi motor starter. Sedangkan kabel negatif lainnya terhubung dengan terminal C. Kabel positif baterai dihubungkan dengan terminal 50. Untuk melakukan pengujian hole-in coil, maka kabel yang terpasang pada terminal C bisa kita lepas. Perhatikan, jika kabel terminal C kita lepas, gigi pinion akan berada pada posisi maju, atau pinion tidak kembali ke posisi semula. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi hole-in coil dalam keadaan baik. Jika pada saat kabel negatif dilepas dari terminal C dan gigi pinion kembali ke posisi semula atau mundur, maka kumparan hole-in coil rusak. Pengujian selanjutnya adalah pengujian kembalinya kopling pinion. Lepas kabel negatif dari bodi motor starter. Dalam kondisi kabel dilepas, maka kopling pinion harus kembali ke posisi semula. Jika kopling pinion atau gigi pinion tetap berada pada posisi maju, maka ganti solenoid. Pengujian motor starter tanpa beban. Siapkan sebuah motor starter, baterai, ampere meter, dan kabel jumper. Perhatikan dengan baik terminal-terminal pada motor starter. Hubungkan kabel negatif ke bodi motor starter. Hubungkan kabel positif ke terminal 30 motor starter. Kemudian, hubungkan kabel positif ke terminal 50. Perhatikan gigi pinion dan ampere meter. Gigi pinion akan bergerak maju, sedangkan jarum ampere meter akan menunjuk kepada besaran angka tertentu. Saat gigi pinion sudah maju, maka gigi pinion akan berputar cepat, dan ampere meter menunjukkan pada angka besaran tertentu. Bacalah besarnya arus yang terukur pada ampere meter. Bandingkan dengan spesifikasi pada jenis motor starter yang sedang diuji tersebut. Jika kabel terminal 50 dilepas, maka gigi pinion akan kembali ke posisi semula dan berhenti berputar. Dan ampere meter jarumnya akan kembali ke posisi 0.
Bahan renungan dan diskusi. Diskusikanlah bersama teman-teman Anda beberapa hal sebagai berikut. 1. Mengapa pengujian pull-in dan hold-in coil dilakukan dengan ohmmeter? 2. Mengapa pengujian pull-in coil dengan ohmmeter dilakukan pada terminal 50 dan terminal C? 3. Mengapa pengujian hold-in coil dengan ohmmeter dilakukan pada terminal 50 dan bodi solenoid? 4. Mengapa pengujian pull-in dan hold-in coil dengan ohmmeter hasilnya harus mendekati 0 ohm? 5. Mengapa pengujian pull-in coil dan hold-in coil dengan baterai harus dilakukan dengan cepat? 6. Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa hold-in coil rusak dengan melakukan pengujian solenoid menggunakan baterai? 7. Jelaskan kemungkinan komponen motor starter yang rusak jika saat motor starter diuji tanpa beban, gigi pinion hanya berputar lambat. 8. Jelaskan kemungkinan motor starter yang rusak saat dilakukan pengujian tanpa beban. Gigi pinion tidak mau bergerak maju.